Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berakhlak. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Nugraha, fasilitator Latsar CPNS dari Pusdikna Ilmu Kadiklat Angkatan Darat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran Agenda 2 Latsar CPNS, yakni nilai-nilai dasar ASN atau yang lebih kita kenal dengan berakhlak. Berakhlak yang dikenal juga sebagai core value ASN merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dasar hukum dari pelatihan dasar CPNS ini antara lain, pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, dan perubahannya Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS, Keplan Nomor 580 Tahun 2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS, dan Keplan Nomor 581 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS. Berikutnya saya sampaikan desain pembelajaran Latsar CPNS dengan metode blended learning. Pertama, peserta akan mengikuti tahap MOOC atau Massive Open Online Course, yakni pembelajaran mandiri atau self-learning selama 48 JP. Lalu dilanjutkan dengan tahap distance learning, yaitu pembelajaran daring atau e-learning selama 217 JP, dan aktualisasi di tempat kerja selama 320 JP. Lalu dilanjutkan tahap klasikal, bertempat di lembaga pelatihan selama 62 JP. Terdapat juga tahap PKTBT, atau penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang dilaksanakan di instansi asal peserta. Selanjutnya, di sini saya akan sampaikan desain pembelajaran khusus untuk Agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak. Pada tahap pertama, MOOC akan dilaksanakan selama 48 JP untuk Agenda 2. Tahap e-learning akan dilaksanakan selama 39 JP, terdiri dari sinkronus selama 5 JP, dan asinkronus atau penugasan selama 34 JP. Dan tahap klasikal untuk Agenda 2 selama 9 JP. Selanjutnya, jika saya breakdown ke hari-hari pembelajaran untuk tahap e-learning di Agenda 2, dilaksanakan selama 4 hari mulai hari ke-4 sampai hari ke-7 dari keseluruhan tahap e-learning. Untuk hari ke-4 yakni 2 JP untuk sinkronus, dilanjutkan 6 JP untuk asinkronus. Pada hari ke-5 dilanjutkan asinkronus selama 10 JP. Selanjutnya di hari ke-6 dilaksanakan asinkronus selama 12 JP, dan di hari terakhir tahap e-learning di Agenda 2 diawali dengan asinkronus selama 6 JP dan ditutup dengan sinkronus selama 3 JP. Berikut desain pembelajaran hari ke-4 atau hari pertama di Agenda 2. Saya membagi kegiatan menjadi 2 JP sinkronus dan 6 JP asinkronus. Di sinkronus selama 2 JP, di sini kita awali dengan bertatap muka dengan peserta melalui media Zoom, berkenalan, menjelaskan sejauh mana peserta sudah berjuang sampai saat ini, setelah kemarin di e-learning Agenda 1, sekarang berada di e-learning Agenda 2, dan beberapa hari ke depan akan melanjutkan ke e-learning Agenda 3. Penting juga untuk menyampaikan target dan tujuan dari Agenda 2, serta apa gunanya untuk mempelajari konsep berakhlak bagi peserta dan menerapkannya nanti di mana. Tidak lupa juga menjelaskan tugas-tugas yang harus peserta kerjakan pada saat asinkronus selama 4 hari ke depan. Lalu, setelah sesi sinkronus selesai, peserta lanjut ke aktivitas asinkronus. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas individu selama 2 JP. Peserta diminta mengidentifikasi penerapan berakhlak di satuan kerja masing-masing dan menuangkannya ke dalam sebuah resume. Lalu dilanjutkan dengan aktivitas kelompok selama 3 JP. Peserta diminta untuk berdiskusi secara berkelompok tentang upaya membangun budaya berakhlak, dibuat dalam sebuah paparan dalam bentuk presentasi atau infografis. Lanjutnya, akhir pembelajaran di hari ke-4, diberikan kembali tugas individu berupa learning journal tentang apa yang peserta rasakan selama pembelajaran hari ini dalam bentuk tulisan format PDF minimal 500 kata. Selanjutnya di hari ke-5 Agenda 2, diisi seluruhnya pembelajaran saat asinkronus selama 10 JP yang dibagi menjadi 3 penugasan. Yang pertama selama 4 JP untuk tugas individu, peserta mendapat tugas membuat poster atau banner dengan tema ASN berakhlak. Kemudian diupload ke media sosial peserta masing-masing, bisa Facebook, Instagram, TikTok, ataupun yang lainnya.
Tugas kedua, yakni tugas kelompok. Selama 5 JP, peserta dibagi dalam 2 kelompok. Kemudian setiap kelompok membuat clipping artikel identifikasi penerapan ASN berakhlak dari 3 instansi yang berbeda. Selanjutnya dianalisa dan dibandingkan praktek berakhlak di setiap instansi tersebut. Tugas terakhir di hari kelima, peserta diberikan tugas kembali secara individu untuk membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara dengan durasi 8-10 menit. Learning journal menceritakan manfaat dari penerapan nilai-nilai berakhlak di lingkungan kerja masing-masing. Masuk di hari ke-6 agenda 2, diisi seluruhnya masih pembelajaran secara asinkronus selama 12 JP yang dibagi menjadi 3 penugasan. Yang pertama, selama 4 JP secara individu, peserta mendapat tugas menonton film Laskar Pelangi, lalu mengidentifikasi wujud nilai berakhlak pada tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Tugas kedua, yakni tugas kelompok, selama 6 JP peserta dibagi menjadi dalam 2 kelompok, kemudian setiap kelompok membuat kesimpulan tentang wujud nilai berakhlak pada tokoh film tersebut sebanyak 3 tokoh pilihan, kemudian dibuat dalam bentuk matriks. Dan terakhir, tugas di hari ke-6, peserta selama 2 JP diberikan tugas individu membuat learning journal dalam bentuk video dengan durasi 8-10 menit. Video dibuat dengan konsep menceritakan penerapan nilai-nilai berakhlak yang tidak sesuai di lingkungan kerjanya dan bagaimana seharusnya. Video diupload ke YouTube dan link disalin kemudian disimpan ke Microsoft Word untuk dikumpulkan. Selanjutnya di hari ke-7 yang merupakan hari terakhir pada tahap e-learning agenda 2, diawali dengan pembelajaran secara asinkronus selama 6 JP yang dibagi menjadi 2 penugasan. Yang pertama, selama 3 JP, secara individu peserta mendapat tugas membuat resume identifikasi upaya membangun budaya berakhlak di lingkungan area kerja terkecil, dibuat dalam bentuk PDF. Tugas kedua, yakni tugas kelompok. Selama 3 JP, peserta masih dalam kelompok kecil, yaitu 5 orang. Kemudian setiap kelompok menganalisa isu terkini atau viral, penerapan nilai-nilai berakhlak yang tidak sesuai, dan bagaimana seharusnya dalam bentuk paparan atau presentasi. Dan pembelajaran terakhir untuk agenda 2 tahap e-learning, pembelajaran sinkronus selama 3 jam pelajaran. Peserta secara berkelompok melaksanakan paparan hasil penugasan asinkronus di hari keempat tentang upaya membangun budaya berakhlak, dilanjutkan dengan diskusi antar peserta. Kemudian diakhiri dengan pemberian feedback dan pembulatan materi. Selanjutnya tahap pembelajaran untuk agenda 2 adalah tahap klasikal yang dilaksanakan selama 9 JP. Saya membagi 9 JP tersebut dalam kegiatan sebagai berikut. Pukul 08 sampai 08.45 diawali dengan menyapa peserta dengan salam, pantun ataupun quote semangat, menyampaikan aturan main, tujuan pembelajaran agenda 2, dan mengecek tingkat pemahaman peserta. Selanjutnya melakukan ice breaking dengan game berupa hitungan ganjil genap yang selanjutnya akan digunakan untuk dasar pembagian kelompok. Pukul 8.45 sampai 9.30 akan dilaksanakan pemberian tugas yang pertama, refleksi berakhlak. Dilakukan pemutaran video pilihan, yaitu tokoh panutan sebagai best practice. Untuk kemudian masing-masing kelompok membuat analisa nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan tersebut dalam bentuk presentasi. Pada 9.30 sampai 10.15, diisi paparan tugas yang pertama masing-masing kelompok dan pemberian umpan balik. Pukul 10.15 sampai 10.30, peserta melakukan istirahat pendek. Setelah istirahat pendek, pukul 10.30 sampai 11.15, pemberian tugas yang kedua secara berkelompok, yaitu menyusun skenario roleplay aktualisasi berakhlak untuk kemudian di jam selanjutnya, yakni 11.15 sampai 12, masing-masing kelompok menampilkan roleplay aktualisasi berakhlak di depan kelompok lainnya dan pemberian umpan balik dari roleplay tersebut. Kemudian peserta diberikan waktu isoma pada pukul 12 sampai 13. Kegiatan selanjutnya, pada pukul 13 sampai 13.45 ada tugas yang ketiga, yakni berbagi pengalaman penerapan nilai-nilai berakhlak saat melaksanakan aktualisasi habituasi di tempat kerja, dilakukan secara berkelompok dan dibuat bahan presentasinya. Untuk kemudian dipaparkan pada pukul 13.45 sampai 14.30, selanjutnya akan diberikan umpan balik. Selanjutnya pukul 14.30 sampai 15.15, ada tugas terakhir yakni tugas keempat, yakni membuat surat cinta komitmen berakhlak, ikrar atau janji implementasi nilai-nilai berakhlak yang dikerjakan secara individu. Setelah tugas terakhir, peserta diberikan waktu istirahat selama 15 menit, kemudian di jam terakhir pukul 15.30 sampai 16.15 diisi kegiatan pembulatan materi agenda kedua dengan memberikan penekanan pada peserta untuk senantiasa menginternalisasi nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari peserta dimanapun berada dan bertugas. Dan yang terakhir, menutup pembelajaran dengan pemberian motivasi, apresiasi, dan salam penutup.
Dapat ditambahkan juga dengan menampilkan quote dari tokoh dunia di slide penutup. Demikian strategi pembelajaran yang saya buat dalam mengampuh agenda 2 dan nilai dasar ASN pada latihan dasar CPNS di lingkungan Kementerian Pertahanan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bangga menjadi ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berakhlak.